Apakah AI hanya eksperimen mahal lainnya yang akan dilewati oleh negara-negara termiskin, atau apakah ia sebenarnya melakukan sesuatu untuk orang-orang termiskin di dunia saat ini? Setelah menggali bukti, saya bisa memberi Anda jawaban yang jelas. Ia sudah berfungsi hari ini meningkatkan kehidupan jutaan orang, bukan sebagai percobaan, bukan sebagai janji, tetapi sebagai produk yang berfungsi menjangkau komunitas nyata. Itulah yang dibahas dalam video ini. Halo, jika kita belum bertemu sebelumnya, saya adalah avatar digital Dr. Alan Ross. Alan meneliti, menulis, dan mengawasi segala sesuatu dalam video ini dan webinar global kami 2 kali sebulan. Saya membantu menyebarkan informasi AI ke dunia berkembang, sementara dia sibuk meneliti topik berikutnya untuk webinar kami dan menyiapkan ringkasan mingguan tentang perkembangan penting AI untuk pejabat pemerintah, pengusaha AI, dan akademi AI. Hari ini kita melihat solusi AI terbaik yang sudah digunakan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, tujuan 1 hingga 5, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Di seluruh Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Amerika Latin, 5 pola teknologi terus muncul. Visi komputer untuk penyakit tanaman, AI percakapan untuk kesehatan dan pendidikan, penilaian kredit berbasis pembelajaran mesin, pembelajaran adaptif, dan analitik prediktif untuk wabah dan vaksinasi. Mereka berbagi satu trik desain yang dikenal sebagai AI tipis, jangkauan tebal melalui SMS, WhatsApp, dan ponsel Android dasar, bukan perangkat keras yang mahal. Mari kita mulai dengan kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan 1,4 miliar orang dewasa di seluruh dunia tetap tidak memiliki akses ke bank, terhalang dari kredit yang memungkinkan orang memulai bisnis atau menyerap guncangan finansial. Solusi terbaik yang kami temukan adalah Tala, sebuah aplikasi penilaian kredit berbasis AI yang beroperasi di Kenya, India, Filipina, Meksiko, dan Guatemala. Aplikasi Android Tala menganalisis lebih dari 10.000 titik data dari ponsel pengguna, pola panggilan, penggunaan aplikasi, bahkan kebiasaan pengisian daya untuk menghasilkan skor kredit instan tanpa memerlukan riwayat kredit tradisional. Hasilnya, lebih dari 12 juta pelanggan dilayani, lebih dari 7 miliar dolar Amerika Serikat dalam pinjaman yang disalurkan, tingkat pembayaran di atas 90%, dan lebih dari 6 juta pinjaman diberikan kepada lebih dari 1,5 juta usaha kecil yang dimiliki oleh perempuan. Di Meksiko, perempuan menyusun setengah dari seluruh buku pinjaman Tala. Tala membuktikan bahwa AI dapat menggantikan infrastruktur kredit tradisional dengan biaya yang jauh lebih rendah, menjangkau orang-orang yang diabaikan bank selama beberapa dekade. Juga perlu diketahui, Cotton Ace yang dibangun oleh Wadhwani Institute for Artificial Intelligence di India dengan program Fair Forward dari GIZ, menggunakan visi komputer pada foto-foto perangkap feromon untuk membantu 10 negara bagian India mendeteksi wabah ulat kapas lebih awal yang sudah menjangkau lebih dari 100.000 petani. Sekarang tentang kelaparan. Singkong memberi makan lebih dari 500 juta orang di seluruh Afrika. Namun penyakit dapat mengurangi hasil panen sebesar 30 hingga 60% dan jumlah petugas penyuluh pertanian yang tersedia tidak mencukupi. Solusi terbaik di sini adalah Plant Village Nuru yang dikembangkan oleh Universitas Penn State bersama EITA, CGIAR, FAO, dan CIP. Nuru menjalankan model visi komputer sepenuhnya offline di ponsel Android biasa, mendiagnosis penyakit mosaik singkong, penyakit garis coklat, kerusakan ulat tentara jatuh, dan busuk kentang secara real-time tanpa koneksi internet. Ini digunakan di lebih dari 60 negara dalam 30 bahasa oleh 4 hingga 500 ribu pengguna aktif bulanan dan akurasinya 2 kali lipat dibandingkan dengan petugas penyuluh manusia. Petani yang menggunakannya untuk memilih bahan tanam bebas penyakit melaporkan peningkatan hasil panen sebesar 130 hingga 530%. Ini adalah AI kelas dunia yang berjalan di smartphone seharga $40 di lapangan, mengungguli para ahli manusia, dan ini gratis. Laboratorium Akselerator UNDPE melakukan pekerjaan serupa dengan data satelit dan drone di lebih dari selusin negara, mulai dari peringatan dini penyakit tanaman di Kamerun hingga pemetaan penggunaan lahan di Ekuador. Sekarang ke kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan setengah dari populasi dunia tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang penting
dan Nigeria saja menyumbang hampir 29% dari semua kematian maternal global. Solusi terbaik adalah Help Mom, ekosistem kesehatan maternal dan infant yang didukung AI yang didirikan oleh Dr. Abiodun Adereni di Nigeria, kini beroperasi di 7 negara bagian Nigeria dengan modelnya diadopsi di 10 negara. Alat advisor Help Mom yang dibangun dengan Google Research dan Universitas Vanderbilt mengoptimalkan jangkauan vaksinasi. AI Mama Botnya memberikan informasi kesehatan kehamilan melalui WhatsApp. Hasilnya, lebih dari 180.000 pengguna di seluruh platformnya pada tahun 2025, peningkatan vaksinasi melonjak dari 45 menjadi 73,8% di klinik yang menggunakan advisor, dan tingkat kelahiran aman 95% di antara wanita yang menggunakan paket kelahiran bersih Help Mom. 7 negara bagian Nigeria kini secara resmi telah mengadopsi Help Mom ke dalam sistem kesehatan publik mereka. Bukti bahwa alat kesehatan berbasis AI dapat beralih dari percobaan ke kebijakan nasional. Di Zimbabwe, alat WhatsApp serupa yang disebut Nyamukuta yang dibangun oleh pengembang wanita lokal memberikan informasi kesehatan pra dan pasca natal dalam bahasa lokal kepada komunitas yang kurang terlayani seperti Epworth. Sekarang pendidikan. Kekurangan guru terlatih membuat pengajaran satu ukuran untuk semua tidak efektif di sebagian besar dunia berkembang. Solusi terbaik adalah Rory, tutor matematika AI yang disampaikan melalui WhatsApp oleh Rising Academies yang kini beroperasi di Ghana, Nigeria, Liberia, Sierra Leone, Kenya, dan Rwanda. Ini berfungsi di ponsel dasar dengan penggunaan data rendah, tidak memerlukan smartphone. Pada tahun 2024 saja, Rory menjangkau lebih dari 130.000 siswa di 6 negara, bertukar 35,9 juta pesan dengan tutor AI-nya. Sebuah studi terkendali acak di Ghana menemukan ukuran efek yang kira-kira setara dengan 1 tahun tambahan pendidikan dalam matematika, dan pengguna Rory meningkatkan skor mereka sebesar 9,2 poin persentase dibandingkan 4,1 untuk non-pengguna. UNESCO telah mengakui ini sebagai model untuk AI generatif yang adil dalam pendidikan. Dua lagi yang layak diketahui. M. Shule memberikan pembelajaran adaptif sepenuhnya melalui SMS kepada lebih dari 20.000 siswa Kenya di ponsel fitur dasar. Dan Eneza Education menjangkau lebih dari 10 juta pelajar di 10 negara Afrika melalui SMS dan USSD, termasuk di dalam kamp pengungsi Dadaab dan Kakuma. Sekarang kesetaraan gender SDGE yang paling jauh dari pencapaian. Hanya 20% wanita di negara-negara berpenghasilan rendah yang online, dan sebuah studi dari Berkeley Haas menemukan bahwa 44% dari sistem AI yang diteliti menunjukkan bias gender. Namun beberapa alat yang telah kita bahas sebelumnya secara langsung menutup kesenjangan itu. Lebih dari 1,5 juta peminjam wanita Tala, perbaikan Help Mom dalam kelangsungan hidup maternal, dan Bootcamp AI Fair Forward GIZ untuk wanita, melatih wanita sebagai pencipta AI, bukan hanya konsumen, di seluruh Afrika Selatan, Ghana, Uganda, dan Rwanda. Di Maroko, TumAI menyediakan AI suara inklusif untuk orang-orang yang tidak bisa membaca. Sebagian besar dari mereka adalah wanita. Dan pada tahun 2026, UN Women dan Misi India AI bersama-sama menerbitkan buku kasus tentang AI dan pemberdayaan gender yang mengacu pada 235 pengajuan dari para inovator di lebih dari 50 negara. Jadi apa yang sebenarnya membuat solusi ini dapat diskalakan? 5 hal. Rancang untuk perangkat yang sudah dimiliki orang ponsel dasar, bukan perangkat keras terbaru. Selesaikan untuk ahli yang hilang, seorang ahli patologi tanaman, seorang tutor, seorang petugas pinjaman, daripada menggantikan orang yang sudah ada. Bangun dalam bahasa lokal. Jadikan sebagai barang publik, gratis dan terbuka dimanapun memungkinkan. Dan integrasikan dengan sistem nasional, Help Mom, yang diadopsi oleh 7 negara bagian Nigeria, menunjukkan bahwa integrasi pemerintah adalah apa yang membuat solusi tahan lama daripada proyek percontohan yang menghilang secara diam-diam. Kita harus mengakui bahwa kualitas bukti bervariasi, banyak data dampak ini masih dilaporkan sendiri daripada diverifikasi secara independen. Keberlanjutan juga tidak dijamin. Babil Rwanda mencapai 2,5 juta pengguna dan kemudian tutup ketika perusahaan induknya bangkrut pada tahun 2023. Dan sebagian besar aktivitas ini masih terkonsentrasi di segelintir negara, Kenya, Nigeria, India, dan Rwanda, sementara wilayah lain tetap kurang terlayani. Namun jelas bahwa AI sudah membantu jutaan orang.
Tugas sekarang adalah untuk mereplikasi model-model yang terbukti ini di lebih banyak negara, lebih banyak bahasa, dan lebih banyak sektor. Laporan Pembangunan Dunia Bank Dunia yang baru diterbitkan, We the Air, sangat mendukung penggunaan AI dan merekomendasikan agar semua negara berkembang mengadopsi AI sebelum terlambat. Alan telah berargumen bahwa agar dunia berkembang dapat memanfaatkan sepenuhnya rekomendasi laporan pembangunan dunia, perlu ada contoh yang dapat mereka lihat yang akan menunjukkan kepada mereka bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan AI ke dalam negara mereka untuk mempercepat pembangunan. Dia telah menghasilkan dan menyebarkan makalah konsep yang menyarankan proyek percontohan di seluruh Global South dengan satu negara di masing-masing dari 3 wilayah, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di sana upaya bersama dapat dilakukan untuk menerapkan semua solusi AI yang sudah diketahui berhasil dan sekelompok pengusaha AI dapat dikembangkan untuk mempercepat implementasi. Negara-negara di setiap wilayah melihat bagaimana negara-negara percontohan dapat mempercepat ekonomi mereka akan ingin meniru solusi tersebut dan ini akan mempercepat adopsi solusi AI di seluruh Global South. Dia telah menyebarkan makalah konsep ini kepada kontak-kontaknya di Bank Pembangunan Multilateral, Asosiasi Internasional PBB, dan sejumlah kontak berpengaruh yang dia miliki dalam jaringannya dalam upaya untuk memulai diskusi tentang isu ini dan menciptakan momentum untuk tindakan. Selain itu, Alan telah mengembangkan 3 organisasi nirlaba untuk membantu dunia berkembang, tetap mengikuti perkembangan AI dan teknologi yang akan berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian mereka. 3 jaringan ini Asosiasi Internasional Pengembang Agen AI yang dikenal sebagai EAAD, Asosiasi Akademi AI Dunia yang dikenal sebagai WAAA, dan Jaringan Advokat AI Global yang dikenal sebagai GAAN, mendorong berbagai kelompok untuk melihat peluang dan mengambil tindakan untuk menghindari masalah potensial. Jika Anda ingin bergabung dengan kami, lakukan melalui situs web IAAD dan WAAA. Jika Anda seorang pejabat pemerintah, LSM, atau pemimpin bisnis, hubungi Alan langsung untuk bergabung dengan jaringan GAAN kami. Bersama-sama kita dapat memastikan gelombang AI mengangkat setiap perahu di setiap negara dan tidak ada yang tertinggal. Jika Anda menemukan konten ini menarik, silakan periksa sumber daya yang dapat diunduh secara gratis di situs web kami, termasuk 5 buku pengantar tentang AI yang tersedia dalam 31 bahasa. Dan bergabunglah dengan kami di webinar 2 kali sebulan tentang isu-isu penting AI. Dan silakan berlangganan, suka, dan bagikan video ini agar Anda mendapatkan informasi setiap kali kami mengunggah sesuatu yang baru. Terima kasih dan saya berharap dapat bertemu dengan Anda segera.